warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai warga negara dan sebagai umat beragama, yaitu dakwah yang berkonstitusi, bijak, santun, dan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Di era digital, dakwah bisa menyebar sangat cepat, namun justru karena itu kita harus semakin berhati-hati agar dakwah kita sampaikan tetap membawa kebaikan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik." Ayat ini mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara bijaksana, santun, dan tidak menyakitkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada setiap perkara." Ini menunjukkan bahwa dakwah tidak boleh kasar, apalagi memprovokasi permusuhan. Kita hidup di negara hukum, semua aktivitas termasuk aktivitas dakwah harus mengikuti aturan negara. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman penting. Berikut dua pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan langsung dengan dakwah. Yang pertama, pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua, setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Ini artinya dakwah adalah hak dan negara menjamin kebebasan itu. Yang kedua, pasal kedua yaitu 28J ayat 1 dan 2. Yang pertama, dalam menjalankan haknya setiap orang wajib menghormati orang lain. Yang kedua, kebebasan dibatasi demi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Maksudnya, dakwah tidak boleh memecah belah, tidak boleh menebar kebencian, dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Jadi, dakwah yang benar adalah dakwah yang berlandaskan agama sekaligus harmonis dengan konstitusi. Di era digital, dakwah bisa berbentuk video, podcast, caption, live streaming, dan postingan media sosial, tetapi ada tantangan. Yang pertama, hoax keagamaan. Yang kedua, fanatisme sempit. Yang ketiga, ujaran kebencian. Yang keempat, pengkafiran kelompok tertentu. Karena itu, kita wajib menjaga etika dakwah digital. Yang pertama, bijak dalam informasi, memverifikasi sebelum menyebar, hindari provokasi, utamakan kebenaran. Yang kedua, santun dalam menyampaikan, gunakan bahasa lembut, tidak menghindari kelompok lain. Hindari kata-kata kasar. Poin yang ketiga yaitu menjaga persatuan bangsa. Yang pertama, tidak membuat konten yang memecah belah. Yang kedua, dakwah harus memperkuat toleransi. Yang ketiga, menjadi penyambung persaudaraan bukan pecah belah. Poin yang keempat yaitu moderasi beragama. Yang pertama, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Yang kedua, menghargai perbedaan dalam praktik ibadah. Yang ketiga, mengambil posisi tengah yang menyejukkan. Jadi sahabat dakwah digital, mari kita ingat bahwa dakwah itu mengajak bukan memaksa. Dakwah itu menyenangkan bukan menakut-nakuti. Dakwah itu memperbaiki bukan merendahkan. Dakwah itu menyatukan bukan memecah belah. Dan dakwah itu harus sesuai ajaran Islam dan sesuai aturan negara. Jadi, dakwah yang santun bukan hanya cermin akhlak Islam, tapi juga bentuk ketaatan pada Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada semua sahabat digital yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga kita semua dapat menjadi penyebar kebaikan yang santun, bijak, dan menjaga persatuan bangsa. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten positif dan menyebarkan pesan kebaikan kepada siapapun di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.